mungkin Bapak kepada Elina Justia menyerahkan dia kepada Nikos. Oke, berikan tepukan. Sekali lagi berikan tepukan yang kedua. Oke, so kita ambil gambar. Oke, sementara itu kita dipersilakan dulu. Hadirin dipersilakan dulu. Kedua dipersilakan dulu terlebih dahulu. Saya ingin berkongsi dulu. Kita tiba-tiba kata hari ini nampak dua orang berada di depan. Jadi kita mungkin kita mau tahu apa cerita di sebaliknya. Kita mau tahu bagaimana mereka boleh berjumpa, bagaimana kita dapat melihat mereka dapat disatukan hari ini. So, saya ingin kongsikan. Tak banyak yang saya tahu, tetapi sebagai kawan rapat kepada Niklas, so banyak kali kita jumpa, kita berdua, kita bersembang sampai daripada saya bujang lagi, lepas itu saya kawin, lepas itu dia yang kawin. Beri tepukan dulu. Oke, so saya ingin kembali kenangan kita waktu bujang lagi. Waktu kita bujang lagi, ini rasanya masih belajar lagi di UTS. Berapa tahun tuh? Kalau tak silap saya 5-6 tahun yang lalu. 5-6 tahun yang lalu kita berkenalan. Tapi kita berjumpa dengan Niklas. So waktu bujang lagi, Niklas adalah seorang yang sangat sibuk dengan kerja dia. Sangat sibuk dengan kerja dia. Sebab pada awal saya berkenalan dengan dia, berkawan dengan dia, walaupun berkenalan masa itu, tapi kita kerap kita jumpa. Kita hanya kenal sesama lain mungkin sebulan. Kadang-kadang waktu dia sibuk 6 bulan baru kita jumpa. Yang akhir-akhir itu saja kita kerap jumpa. So masa itu saya berkenalan dengan dia, dia seorang yang sangat sibuk. So sebenarnya dalam tahun-tahun yang lepas, tahun ini pun dia sangat sibuk. Hanya tahun ini dia khaskan setahun cuti. Betul tak? Betul. Tahun ini free kan? Tahun ini boleh honeymoon lah. Tahun ini kalau tak silap saya dipanggil sebagai tahun apa orang panggil? Tahun yang cuti itu attachment. Setiap lecturer dia akan pilih tahun bila mereka attachment. So attachment tu, jika attachment dengan company yang luar, tu dalam masa setahun dia tak perlu mengajar, betul? Macam tu. So puji Tuhan lah tahun ini dapat kahwin, dan tahun ini bukan seminggu hari pun, setahun lah honeymoon. Okey, beri kami dah itu. Okey, so masa saya kenal dengan dia, dia jenis orang yang sangat sibuk. Lepas tu 2-3 tahun baru kita berkenal di rapat, kita pergi gereja sama-sama, kita keluar sama-sama. Waktu saya kahwin 3 tahun yang lepas, so dia lah sahabat bersama dengan saya. Kita buat satu, orang panggil dinner apa? Panggil sebelum kahwin. Kita dinner dulu, saya dengan kawan seorang lagi. Dia cakap dengan saya, sebelum kamu kahwin, mari kita enjoy dulu. Masa tu lebih kurang dalam seminggu sebelum, saya bersama dengan dia, dengan seorang lagi kawan. Kita pergi enjoy dulu sebelum saya kahwin masa tu. Masa tu lah saya rasa macam orang boleh dikatakan sebagai kawan dunia dan akhirat. Macam tu. So saya sangat bersyukur masa tu. Masa saya kahwin, dia ada bersama dengan saya, dia berkawan dengan saya. Kita pergi mana-mana. Dan beberapa tahun selepas itu baru dia cerita tentang bila dia akan menamatkan zaman bujang dia. Kalau tak silap saya 3 tahun lepas dia cerita benda itu. Tahun dia pertama tak jadi. Kemudianlah nanti sibuk lagi, masih sibuk. 2-5 bulan depan yang lepas dia fikir dah ada kenal orang. Nak bagi tahu sebelum dia kena Elina, dia kena ada orang yang dia kenal sebelum ni, betul tak? Tetapi ini yang dia pilih hari ini. Beri tepukan.
Sebab ada beberapa kriteria yang dia cari, kriteria yang dia mahukan seorang istri. So masa itu dia banyak kongsikan tentang kecintaan dia lah, keinginan dia lah, pekerjaan dia dengan apa nama tuh, macam mana dia ingin menamatkan apa nama tuh zaman bujang dia. Lepas itu, setiap kali kita jumpa, dia kongsikan tentang kisah cinta dia. Adakah saya perlu untuk namakan bujang saya tahun ini? Berlangsung ke-3 tahun, dan tahun yang ketiga, kata silap saya, hari inilah yang jadinya. Sekali lagi beri tepuk tangan. Lepas itu ada satu lagi cerita, ini menarik cerita nih. Sebab kita 2 tahun COVID, 2 tahun COVID, bayangkan yang single, kita pasti sedih, ada lagi yang single tak? Ada perempuan lagi kan? Bayangkan bila kamu bekerja di semenanjung atau bekerja kamu tak stay dengan family, bekerja di luar, ataupun kamu beli satu rumah, lockdown, PKP apa segala macam lah, PKP lah apalah, yang single dekat rumah bilang dia seorang saja. Dia kongsikan masa itu, waktu lockdown, memang dia berdekat dengan dinding saja, tak ada orang. Dia merasakan berdua lebih baik. Betul. Bukan sekali. Semuanya dia pilih hari ini kita mau tunggu sebab saat ini dia perlukan pembantu yang sedia, istri yang bersama dengan dia. Bertepukan sekali. Oke. So saat yang kita ingin tunggu-tunggu hari ini, kita percaya bahwa satu perkawinan kan tanpa diisi dengan Tuhan dalam kehidupan dia, firman Tuhan di kehidupan dia, perkawinan itu akan jadi kosong. Maksudnya tidak bermakna. Tetapi dia memilih untuk menemukan bujang dia, mencari seorang istri adalah untuk menjadi berkat untuk semua orang. So saat ini kita ingin menjemput pastor untuk berkongsi sebelum dia meneruskan acara pernikahan hari ini, menyebut dia kongsi firman Tuhan dan meneruskan perkawinan upacara kita pada hari ini. Untuk itu sama-sama kita beri tepukan kepada pastor. Halo, selamat datang semua. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan kita, Allah kita yang sangat baik, yang senantiasa mengatur dan menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Harus kita ketahui sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak terjadi secara kebetulan. Karena manusia bukan faktor penentu dalam segala sesuatu. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang menentukan segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia mau. Termasuk masa, saat, dan detik hari ini yang kita lihat di hadapan ini bukan terjadi secara kebetulan, tapi semuanya adalah rencana Tuhan. Katakan amin. Itu kan kita harus berbangga karena Allah kita adalah Allah yang mulia, Allah Sang Pencipta yang menyediakan bahkan menciptakan segala sesuatu dan menjadi indah pada waktunya. Sebelum saya membawa kita belajar sedikit dari firman Tuhan sebagai dasar kita pada petang hari ini untuk meneruskan upacara yang sangat penting ini dalam pernikahan yang kudus, saya akan bersama-sama mengatakan kepada kita semua sebagai jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita tahu bahwa kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk menyaksikan dan memberkati perkawinan ini. Ikatan perkawinan diwujudkan oleh Tuhan yang menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Saya tekankan laki-laki dan perempuan. Itulah ketetapan Tuhan.
kedaulatan Tuhan untuk menyediakan laki-laki dan perempuan untuk diikatkan dalam pernikahan yang kudus, pernikahan yang suci. Oleh itu perkawinan ini hendaklah dilangsungkan dengan penuh hormat dan rasa takut akan Tuhan. Jadi, mengapa manusia menikah? Itu semua menggenapi rencana Tuhan. Saya ulang sekali lagi, mengapa kita menikah? Itu untuk menggenapi rencana Tuhan yang sudah ditetapkan dari semula. Sebab harus kita ketahui, lembaga pertama yang Allah jadikan di bumi bukan bangsa, bukan masyarakat, tetapi keluarga, yaitu Adam dan Hawa sebagai institusi keluarga pertama manusia di muka bumi ini. Harus kita ketahui di dalam asal usul manusia dan sejarah pernikahan ditetapkan oleh Allah Sang Pencipta kita. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, khususnya kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, ayat 21 sampai ayat 24, itu dijelaskan bahwa Tuhan Allah berfirman tidak baik. Jadi kalau Tuhan katakan bahwa melihat ciptaannya yang namanya manusia ini seorang diri, dia melihat Allah, dia melihat Adam, dan Adam dalam situasi lonely atau Adam dalam situasi kesepian karena tidak ada teman. Lalu Tuhan berkata bahwa manusia tidak baik seorang diri. Nah, maksudnya apa, saudara? Maksudnya dari semula originalnya penciptaan manusia itu ditetapkan untuk berpasangan ataupun memiliki penolongnya secara khusus. Saya tidak percaya yang nama dia karunia membujang. Saya tidak percaya originalnya penciptaan manusia. Allah menginginkan manusia memiliki institusi keluarga yang namanya adalah pernikahan. Dan pernikahan itu adalah tahunan. Tahunan itu maksudnya apa? Pernikahan itu adalah perjanjian di antara kedua pihak, laki-laki dan perempuan, untuk mau hidup bersama, disepakati. Ya udah, lagi pembacaan kita. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, itu dari laki-laki, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah, manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, yaitu dibawanya kepada manusia itu, yaitu Adam. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, mengapa dikatakan sebagai perempuan? Alasannya sebab ia diambil daripada laki-laki. Nah, teologi ini, doktrin ini, ajaran ini menegaskan bahwa tidak ada pernikahan yang namanya lawan sama jenis, seperti yang berkembang sekarang ini melanda dunia, itu LGBT, lesbian, gay, bisexual dengan transgender, LGBT. Itu tidak diakui karena Tuhan sudah menetapkan dari semula bahwa pernikahan itu harus lawan jenis. Jaga penekanan untuk suami, untuk mereka berdua pada hari ini, Nicholas dan Edina, bahwa kalau dikatakan dari kita bahwa pernikahan itu adalah lawan jenis, jadi highlight yang namanya lawan itu, lawan jenis. Jadi mungkin kita berpikir bila menikah, wah, masuk dalam lembah yang namanya kebahagiaan yang sesungguhnya. No. Sebab Allah mempersatukan kita dengan lawan jenis untuk bersama-sama mengusahakan pernikahan supaya dengan komitmen yang ada, saya tekankan komitmen yang ada, supaya mereka bersama-sama mendayung keluarga mereka supaya mengalami bersama-sama yang namanya kebahagiaan di dalam keluarga. Pernikahan adalah karya Allah yang menggambarkan tentang sebuah kesatuan yang kekal. Dan kesatuan suami istri gambaran daripada kesatuan Allah Tritunggal. Nah, dalam doktrin prima kita sebagai orang Kristen, kita mempercayai Allah Tritunggal, yaitu three person dan satu di dalam keesaannya sebagai Allah.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeza, tetapi satu di dalam ekarnya itu keesaannya. Gitu. Ini menggambarkan tentang ketritunggalannya Allah. Jadi dalam soal kasih dalam suami istri itu, kita harus belajar dari kasihnya Allah Tritunggal. Seperti apa? Kita tahu bahwa alam semesta dan semuanya diciptakan oleh Tuhan. Nah, sebelum segala sesuatu ada, sebelum semua ciptaan ada, Allah Tritunggal sudah ada. Itu Allah kita. Jadi Allah kita bukan one person. Allah kita bukan seorang, satu pribadi. Saya tidak katakan seorang. Allah kita bukan satu pribadi, tapi Allah kita 3 pribadi. Dan sejak minusnya terhingga, sebelum segala sesuatu ada, Allah kita sudah ada. Dan mereka menerapkan kasih antara Allah Tritunggal. Jadi itu Allah yang kita sembah, tidak sama dengan Allah-Allah yang disembah oleh agama di dunia ini. Jadi itu menerapkan kasih yang ada dalam keluarga, gambaran sang penciptanya. Nah, Allah menghendaki agar pernikahan itu dilakukan seturut dengan kehendaknya, sehingga proses penyatuan laki-laki dan perempuan sampai menikah akan memuliakan nama Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 28 berkata, menyatakan bahwa Allah memberkati sebuah pernikahan. Jadi apa maksudnya? Pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus sebab disetujui oleh Allah, direncanakan oleh Allah, dan diberkati oleh Allah. Allah memberkati sebuah pernikahan. Artinya pernikahan itu harus diberkati terlebih dahulu, baru bertindak untuk beranak cucu. Itu doktrin kita. Allah berkati dulu, baru ada perintah beranak cucu lah. Tapi bagaimana dengan dunia hari ini? Kita melihat keadaan dunia hari ini, kadang-kadang beranak cucu dulu, baru mau dirinya mau diberkati di gereja dan sebagainya. Itu sudah terbalik. Sebab sejak dari semula Allah mau supaya pernikahan itu diberkati dulu, baru ada perintah beranak cucu. Nah, itu secara singkat mengenai institusi pernikahannya, didesain dan direncanakan oleh Allah. Dengan ini saudara, kedua-dua orang ini, untuk pengantin lelaki dan perempuan yang ada di hadapan kita, telah datang di hadirat Tuhan untuk menyerahkan diri kepada sesama, supaya dipersatukan dalam ikatan perkawinan yang suci pada hari ini. Ya, sebagai pastor atau hamba Tuhan penguasa, mengingatkan kita semua yang hadir pada hari ini bahwa asas atau dasar dari rumah tangga yang bahagia adalah kasih dan kesetiaan. Ini menggambarkan juga dengan hubungan kita dengan Tuhan dalam satu covenant, satu perjanjian. Perjanjiannya apa? Dia Allah kita umatnya, dan kita harus menyembahnya kepada Dia saja. Pernikahan, perkawinan adalah covenant, di mana dijalankan dengan dalam covenant kita dengan Allah. Dia Allah, kita umatnya. Ada satu perjanjian yang ditekankan oleh Tuhan, itu ketaatan dan kesetiaan. Umat harus taat dan setia dalam covenant, perjanjian pernikahan, untuk membawa keluarga itu menjadi bahagia. Yang pertama-tama kata kunci daripada horizontal ataupun daripada usaha kita di bumi sebagai suami istri, yaitu diikatkan dalam kasih dan kesetiaan. Nah, jika sentiasa suami dan istri melakukan kehendak Tuhan dan kedua-duanya kasih Kristus memerintah dalam hatinya, maka rumah tangga itu akan menjadi rukun dan bahagia. Saya peringatkan kepada kita semua, khusus untuk yang sebentar lagi disatukan dalam pernikahan kudus ini, ingatkan bahwa kamu berdua adalah lawan jenis, dan kamu harus saling mengenali, saling memahami hari ini, dan sampai hanya membaca dan memisahkan supaya kamu mengerti bahwa atas kata lawan jenis ini kamu tidak akan sama. Oke. Selalu lelaki berpikir dari segi logika, tapi wanita selalu berpikir daripada perasaannya, apa yang dia rasakan. Contoh ya, kalau saya sudah menikah, kalau saya laki-laki memberi gula-gula kepada seorang perempuan yang masih bujang, wajar-wajar saja bagi saya. Tapi bagi wanita yang menerimanya itu, dia sedang menganggapnya, merasakannya dengan hal yang berbeda sesuai dengan apa yang
dipahami, dimengerti oleh seorang laki-laki. Itu salah satu contohnya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, untuk menjadikan rumah tangga itu, pernikahan itu untung, bahagia dan gembira, kita tidak boleh saling menuntut sebagai suami dan istri, tetapi harus bersama-sama saling, saya katakan saling, memperlengkapi. Laki-laki punya kelemahan, suami punya kelemahan, istri punya kelemahan, dan bila bersatu, kelemahan itu akan dapat diatasi bersama-sama, bukan seorang diri, tapi bersama-sama dalam institusi pernikahan. Bagaimana pernikahan itu menjadi betul-betul bahagia? Yaitu kalau suami benar-benar mengenal Yesus, mengenal Allahnya, hidup di dalamnya, dan Yesus di dalamnya, maka kehidupan rohaninya dan kebahagiaan yang sejati dia akan miliki. Demikian juga dengan istri. Jadi kalau kedua-dua itu memiliki kasih Kristus yang indah, bila bersatu maka itu menjadi indah. Berbeza dengan yang satu rohani, saya guna istilah ini. Berbeda dengan yang satu rohani, satu duniawi. Itu bagaikan terang yang gelap, dan pasti tidak akan mengalami kebahagiaan. Kurang terus terjadi karena tidak tahu identitas dirinya sebagai orang percaya, ya, yang harus memiliki kasih di antara keduanya. Pasangan sebagai institusi yang Allah berkati, yang Allah setujui ini harus dilakukan dan diserahkan kepada Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu dan perancang segala sesuatu yang merencanakan pernikahan yang sangat indah ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan untuk diadakan pernikahan suci, pernikahan kudus, maka hari ini kita akan bersama-sama mempersilakan kedua mempelai kita ini ke depan. Saudara kita Nicholas Anting anak Guntur. Saya akan bertanya di sini, maukah kamu mengambil Evina Enersetia Yefta sebagai istrimu untuk hidup bersama-sama dalam perkawinan suci? Maukah kamu mengasihinya, menghiburnya, dan menjaganya dalam keadaan sakit dan sehat, serta meninggalkan segala sesuatu untuk hidup dengan dia selagi kamu berdua masih hidup? Ya, saya mau. Berikan tepukan yang meriah. Kita akan beralih kepada perempuan, sama mempelai perempuan. Evina Enersetia Yefta, maukah kamu mengambil Nicholas Anting anak Guntur sebagai suamimu untuk hidup bersama-sama dalam perkawinan suci? Maukah kamu mengasihinya, menghiburnya, dan menjaganya dalam keadaan sakit dan sehat, serta meninggalkan segala sesuatu untuk hidup hanya dengan dia selagi kamu masih hidup? Ya, saya mau. Berikan tepukan yang meriah. Kita akan masuk dalam ikrar yang kudus. Di hadapan Tuhan dan jemaat, kita akan menyaksikan perkawinan di antara Nicholas Anting anak Guntur dan Evina Ernestia Yefta. Oleh sebab kamu berdua telah menyatakan persetujuan untuk menjadi suami istri, maka kamu akan membuat janji dan ikrar di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang hadir pada hari ini. Kita dahului dengan laki-laki dulu. Ikut saya. Oke. Atas nama Tuhan, saya Nicholas Anting anak Guntur, mengambil engkau Evina Ernestia Yefta menjadi istriku untuk dimiliki dan dipunyai, dikasihi dan dihargai baik waktu senang maupun susah, baik kaya maupun miskin, baik sehat maupun sakit,
mulai dari hari ini dari hari ini sehingga hanya kematian yang memisahkan kita. Dengan ini saya berikrar sentiasa setia kepadamu. Berikan tepukan yang meriah. Kita akan beralih kepada atas nama Tuhan. Saya Evina Ernestia Yafta mengambil engkau Nicholas Anting Anak Guntur menjadi suamiku untuk dimiliki dan dipunyai dikasihi dan dihargai baik waktu senang maupun susah baik kaya maupun miskin baik sehat maupun sakit mulai hari ini sehingga hanya kematian yang memisahkan kita. Dengan ini saya berikrar sentiasa setia kepadamu. Berikan tepukan yang meriah. Masih berdepan. Perkawinan suci yang menyatukan kedua-dua pasangan ini. Cincin ini sebagai tanda bahwa mereka sudah menjadi satu daging. Cincin ini berbentuk bulat dan saya lihat tidak ada garis pemisah, tidak ada penghujungnya. Dan ini menjadi lambang kasih yang tidak berkesudahan antara mereka berdua. Jadi sekarang kita akan menyaksikan pengantin laki-laki memberikan cincin kepada pengantin perempuan. Saya Nicholas Anting Anak Guntur memberikan cincin ini sebagai tanda dan ikrar kesetiaan dan kasih abadi kita. Terima kasih, berikan tepukan. Saya Evina Ernestia Yefta memberikan cincin ini sebagai tanda dan ikrar kesetiaan dan kasih abadi kita. Sebagaimana dua orang ini, saudara, hadirin dan hadirat jemaah-jemaah Tuhan yang hadir pada hari ini, yaitu Nicholas Anting Anak Guntur dan Evina Ernestia Yefta telah bersetuju untuk dipersatukan menjadi suami istri dalam perkawinan suci di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya mengisytiharkan mereka suami istri di atas nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ingatlah, mereka yang telah dipersatukan Tuhan, janganlah ada yang memisahkannya. Berikan tepukan yang meriah. Mari sama-sama kita berdiri. Kita akan melepaskan berkat bagi kedua mempelai kita di hadapan ini, yaitu Nicholas Anting Anak Guntur pengantin laki-laki dan Evina Ernestia Yefta pengantin perempuan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mencipta manusia, Engkaulah yang pertama-tama mewujudkan perkawinan dan menjadikannya mulia dan suci sesuai dengan kehendak ilahi-Mu. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas kebahagiaan dan berkat yang telah Engkau rahmati pada hari ini. Nicholas Anting dan Evina Ernestia yang baru dipersatukan dalam perkawinan ini, curahkanlah berkat-Mu atas Nicholas Anting dan Evina Ernestia supaya mereka dapat memenuhi janji mereka terhadap satu sama lain. Kasihilah mereka supaya mereka dapat mengasihi, menghormati dan menyayangi satu sama lain.
serta hidup dengan kesetiaan, kesabaran, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan. Teguh dan kuatkanlah iman dan kasih mereka kepadamu, agar mereka menjadi saksi yang mulia untukmu selama pernikahan mereka hari ini sampai Maranatha. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam cara mendengarkan hadis Injil. Kita akan bersama-sama di tempat yang disediakan, dan didahului dengan pengantin laki-laki dan perempuan. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love. Suami istri yang sah hari ini bergandengan tangan di hadapan kita, dan mereka direstui dan diberkati oleh Allah secara khusus. Mari kita mendoakan mereka sekali lagi sebelum kita serahkan acara yang seterusnya. Haleluya Bapa di surga, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, karena Engkau sudah memimpin, Engkau sudah memberkati. Bahkan kedaulatanmu yang memelihara, kedaulatanmu yang memperteguhkan mereka, kedaulatanmu juga yang membuat mereka saat dan detik dan masa saat ini untuk mereka menyerahkan berdoa bersama-sama melaksanakan pernikahan yang kudus ini. Bapa, hamba mau berdoa untuk ke depan kehidupan suami istri ini, Nicholas dan juga Erwina, supaya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, pernikahan mereka, masa depan mereka. Kami berdoa sebagai hamba-Mu, hamba berdoa dengan berkat yang Kau dalam seluruh kehidupan orang percaya, berkat kekayaan, kemuliaan dan keturunan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Juga. Oke, kita ucapkan selamat pengantin baru. Oke, lepas kita ucapkan selamat pengantin baru, belakang kita bersorak. Boleh tak? Oke, ready. Kalau duduk tak bersemangat lagi, sama-sama berdiri. Saya kira 1, 2, 3 kita ucapkan selamat pengantin baru, lepas itu kita bersorak. Gitu, boleh. Ayo pengantin pun berdiri juga. Oke, sudah bersedia? 1, 2, 3. Selamat pengantin baru. Kalau pengantin tadi kata, kalau tak kuat tak jadi pergi makan. Oke, yang paling kuat. Oke, 1, 2, 3. Selamat pengantin baru. Oke, sebentar lagi mereka akan potong kek. Kek dah ada dekat depan. So as long as I live, I love you, will have it hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath. Hari ini kita ada oleh kerana ibu bapa, betul? Tanpa restu daripada ibu dan bapa, tak kira pengantin laki atau perempuan, kita tak akan ada acara hari ini. Oleh kerana restu ibu dan bapa, maka mereka dua disatukan. So kita tak lupa untuk ibu dan bapa, sebentar lagi mereka akan
memberikan sepatah dua kata dorongan, nasihat dan sebagainya untuk kedua-dua pengantin ini. So, tanpa melengahkan masa, kita ingin menjemput terlebih dahulu wakil bagi pihak saudara kita Nicholas, Bapak kepada Nicholas, untuk memberikan sepatah dua kata kepada pengantin ini. Salam keluarga kita. Ada tempat ni. Jangan kayak kepan. Yang kau Melayu kalau cakap Melayu rasa bersangkut nanti. Saya pakai bahasa Iban, kalau saya pakai bahasa Melayu saya akan tersangkut-sangkut nanti. Selamat datang ke majelis kawinan anakku. Saya mengucapkan selamat datang kepada semua. Nicholas Santiang anak Guntur. Datang kami doa itu hari Miri. So kedatangan kami adalah daripada Miri, Daerah Lapok. dari daerah Lapok. Kami tu anakku ketua. Ini anak saya yang pertama. Bisa 4 ikut adik-beradik. Mereka dia ada 4 orang adik-beradik. Laban kebah nak datang laban untuk singkat. Disebabkan yang lain tak dapat datang sebab jangka masa kita datang sini asal sangat singkat. Ya kebah tak ada datang. Oleh sebab Jadi itu aku mereka tak dapat datang. Amat berasa bangga, mereka saya terima kasih. Saya sangat berbangga dan ucapkan terima kasih kepada semua. Bala kawan anak kutur itu. Kepada rakan-rakan anak saya yang berada di sini. Pajak pan ya Kediri. Walaupun dia satu orang saja di sini, Tito ya bisa keluarga. tetapi dia ada keluarga. Aku madah ke hati kita ada menua orang anak. Kita mesti kangiga siko keluarga paling dekat. Oleh itu bila saya Pasta. pesan kepada anak saya, bila kita berada di tempat orang, kita perlu ramai kawan. Kita yang ngiga pesta, tentu pesta atau mayah kaban, mayah iban atau kaban sabukai. Oleh sebab itu bersama di sini pun kita harus berkenan dengan pastor dan gereja sini supaya di situ kita dapat mengenali banyak orang. Jadi aku tahu dia, aku panjang dah dia aku nusi cerita ya lah. Saya bercakap sangat singkat saja. Tapi ku anak aku tu sekian amal puji Tuhan. Kaban ya tu cukup kuat bapa pengarap, kuat bapa pelajar. Kayak semina ni dia. Ya ni dia anak bangsa kita nak milih hari ini menua. Okey, saya berbangga kepada anak saya ini karena dia ada satu pegangan yang kuat dari segi agama dan dalam masa yang sama juga dia sangat seorang yang rajin belajar dan saya berharap dia dapat membantu bangsa dia sendiri dengan apa yang dia ada hari ini. Alai aku tu mereka saya terima kasih yang bala. Kau boleh datang bayar ya bangsa nyari kita Cina kawannya. Mereka saya terima kasih yang Isan. Apa ya pihak kita ngobrol menyadik ya boleh kau kita bakal kelemah itu. Oleh sebab itu saya ingin berterima kasih kepada semua rakan-rakan mereka yang berada di sini, sama ada yang Cina, Sabah ataupun Sarawak. Saya juga berterima kasih kepada besan keluarga perempuan, besan laki dan perempuan kerana dapat hadir pada hari ini. Hari kayak pengunjung tu mengajar seluruh anak aku tu pegolai mana-mana. Jadi saya faham sikit biasalah rumah tangga. Semua utanya jadi setiap kita berbini. Tapi kita pandai ngatur ya. Jadi kita bisa nama masalah. Kita ajak pesta. Nyajak oleh. Jadi pesanan saya kepada kedua-dua mereka ini dalam perkawinan memang pasti ada cabaran. So kalau menghadapi cabaran, pergilah ke gereja, jumpalah pastor untuk kamu sampaikan masalah keluarga kamu. Terima kasih sekali lagi aku saya terima kasih ya semua bala kita yang kata rumah itu. So saya ingin mengucap terima kasih kepada semua yang datang petang ini. Terima kasih. Beri tepukan. Okey. Oh, ini satu lagi ya. Okey, kita dah menjemput bagi pihak lelaki untuk memberikan ucapan, kata aluan dia, dorongan dia. Dan saat ini kita juga ingin menjemput daripada pihak perempuan
untuk memberikan sepatah dua kata, dorongan dan sebagainya lah. So kita menjemput ayah bapa kepada Evina. Dipersilakan. Salam, selamat petang, damai sejahtera. Pada petang ini saya sangat bersyukur karena kebaikan pimpinan Tuhan sehingga kami dapat datang pada hari ini. Ini anak saya yang ketiga, umur 3. Istri saya orang dari Miri, jadi saya kawin dia. Jadi anak saya di belakang yang tua tuh dari Miri juga. Kedua anak saya ini sudah kawin kadang-kadang Miri. Jadi yang tinggal satu yang di Sabah lah. Yang semua sudah kawin. Jadi anak saya selama dia sekolah di sini dia ada cerita sama saya. Tapi saya bilang kalau mau cari jodoh yang seiman dengan kita supaya kita tidak ada masalah akan datang. Karena saya lahir dari kecil kan, dari bapak saya dulu pastor. Selalu dia pesan, mana-mana kamu datang ingatlah Tuhan supaya kamu tidak pernah sesat dalam perjalanan. Jadi terima kasih saya ucapkan untuk para hadirin semua karena dapat menyokong merayakan bersama-sama nih perkawinan anak saya yang terakhir perempuan. Jadi saya sangat berbangga lah karena kasih Tuhan menyertai kami sehingga kami ada sini hari ini. Jadi itu sajalah, terima kasih. Oke. Sekali lagi beri tepukan kepada ayah kepada. So kedua-duanya sudah memberikan kata-kata dorongan. Bermakna tuh kata-kata dorongan. Sebab daripada kita berseorang menjadi berdua, daripada daripada seorang, semua perkara kita akan kongsikan bersama. So pesanan daripada ibu dan bapa adalah sangat penting. Oleh itu kita juga ingin memberikan peluang kepada saudara kita Nicholas untuk juga memberikan sepatah dua kata, mungkin dia nak ucap terima kasih atau sebagainya kepada kita semua. So kita memberikan kesempatan kepada dia untuk menyampaikan. Coba mikrofon kita ini kan jadi kena deh. Okay. Alright. So majlis ini agak formal bagi saya. Okay, biasa kita kalau saya berucap dia agak kurang formal. So kalau boleh kita santai sikit dan saya mau start dengan mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya, bapa dan mak, serta mertua saya, bapa dan mak dari Sabah, dan juga wife saya sanggup menerima saya menjadi suami dia. So saya bukanlah seorang yang sempurna, tetapi saya bersyukur kerana masih ada yang mau menerima. Ya, sebelum ini mungkin apa yang saya rancangkan, ya kawan-kawan yang terdekat dengan saya mungkin dia tahu macam mana style saya lah. So fokus adalah bekerjalah. Okay, cuma sekarang ya saya tahu ada tanggungjawab baru dan itulah tugas baru saya yang saya kena terima. Terima kasih juga kepada kawan-kawan, Brother Jack, istrinya Fiona, okay, dan juga tim member yang lain, okay, and Mary, Kelvin, Dr. Elvin, and istrinya Dr. C, okay, dan rakan sekerja saya, okay, sanggup meluangkan masa bersama dengan kita di sini, dan juga ipar serta cousin saya, okay, bersama dengan dia punya anak, okay, dan juga ahli gereja daripada SIB Batu Pahat, ya, Brother Han Chong, okay, terima kasih, dan keluarganya, isteri dan anak-anaknya, dan juga ipar saya yang di sini, Brother Ayub and Sis Eva, okay, terima kasih semua, so saya rasa tak ada yang tertinggal, and every cameraman juga yang memainkan peranan yang penting untuk capture our moment today. Okay, so actually jarang saya berlagu kecuali
kecuali karaoke yang tak tentu pasal ya. Mungkin Brother Jack lah antara yang selalu dengar ya. Mungkin suara itu mungkin kurang enak, tetapi for this moment, for tonight, okay, so saya sanggup menyanyikan satu lagu sebagai satu hiburan kita pada hari ini, dan juga lagu yang saya tunjukkan kepada istri saya. Okay? Sudah sedia? Dengar dia nyanyi? Kalau sudah sedia, I could stay awake just to hear your breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Well, every moment spent with you is the moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. And I kiss your eyes and thank God we're together. I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Sekali lagi mereka sorakan. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua, dan saya serahkan kepada MC untuk meneruskan acara. Saya yang kurang yang kaya. Oke, tak apa. So dia sudah nyanyi, kita dah sangat nyanyi, dia sangat happy, dia pun sudah diberkati. Dia kata Mai sudah oke. Tes semuanya. Oke, bagus. Mau nyanyi sekali lagi tak? Kan cantik. Nyanyi sekali lagi. Nak nyanyi lagi tak? Apa? Kalau datang juga nyanyi lagi kan? Datang lagi. Kita ingin mengumumkan kedua-dua saudara kita, Nicholas dan Evina, hari ini telah disatukan This day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. With this ring, I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. Sekali lagi, berikan tepukan yang gemuruh. Oke, so lepas itu orang keluar menandakan dan Evina. Oke, itu nanti mereka dua kembali ke sini, so kita akan bergambar lepas ini. Terima kasih kepada orang yang menjayakan majelis ini juga, Pastor
Sunny. Okay. So salam perkenalan kerana menyaksikan pastikannya. Okay, terima kasih banyak-banyak. Kami bersyukur kerana pastor dapat meluangkan masa pada hari ini. Dan terima kasih pula juga kepada Brother Simon, kawan saya dari SMS Budaya itu. I think kita kenal berapa tahun banyak pun dari 2009 something like that. Okay. Alright. Okay. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan. Oke, lepas ini ada sesi gambar. Tapi lepas sesi gambar boleh pergi ke sana. Tapi saya bawa kita berdoa penutupan, berdoa untuk selamat pulang nanti sampai ke destinasi masing-masing. Dan berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan menjamu selera makan sebentar lagi. Kami berdoa biar Engkau sucikan dan kuduskan dalam makanan yang makan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan dengan kuat. Amen. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe.